Halo, halo. Selamat pagi, semoga sehat semua. Mari kita mulai. Ini berapa orang sih? Oke, masih pada datang. Udah, sok. Tungguin. Kalau Isa. Oh ya, sedikit apa namanya kisi-kisi buat UTS, UAS. Semua muncul ya. Semua bahan sesudah UAS muncul ya. Maksudnya apa namanya uniform, non uniform, giant, maksudnya skalar, vektor semua keluar. Jadi kalau kalian bisa ngerjain yang di slide itu insya Allah aman. Tapi maaf sambil minum ya. Tapi harus teliti ya hitungnya. Nah, hari ini tuh saya mau kita masuk ke sini ya. Dan boleh tanya aja yang sesudah UTS boleh nanya. Jadi nanti ada PR buat evaluasi. Nah, minggu depan tuh saya pengen ngebahas-bahas soal atau yang masih kalian belum ngerti atau ngelanjutin yang vektor ini ya. Jadi ujian tuh semua muncul aja yang yang vektor sama yang skalar. Oke. Skalar lo udah nggak boleh salah ya. Kejayaan mungkin agak bingung. Tapi uniform non uniform udah nggak boleh salah. Ya, nanti Jayan kita kalau sempet kita bahas lagi. Sekarang kita masuk kuantisasi vektor, oke? Ya. Kalau ada apa-apa langsung tanya ya. Oke. Jadi sekarang beda sama yang skalar. Kalau skalar itu kan satu-satu ya. Kalau vektor bentuknya vektor, jadi blok data. Jadi bukan sampel per sampel. Gitu. Kalau skalar yang kayak kita kemarin kan misalnya datanya berapa? 2,8 minus 3,7, 4,8 gitu. Nah, jadi nanti map encodernya tuh codebook yang isinya kumpulan code word. Di mana code word itu satu nilai. Udah lihat dulu aja ya. Nah, jadi per blok ya kalau vektor. Gitu ya. Sekarang ini yang rame nih. Vektor tuh ada 2 dimensi sama ada 3 dimensi. Contoh misalnya kalau U berarti ada komponen. Kalau 2 dimensi ada komponen X sama Y dong. Kalau 3 dimensi X, Y sama Z. Jadi ya sebenarnya sih kayak gini aja ya. Bayangin aja kayak gitu vektornya. Vektor deh, vektor kayak vektor biasa gini. Gitu ya. Ada X, Y, Z gitu ya. X, Y, X, Y, Z gitu. Oke. Dah, itu gue gampang. Terus gimana sih? Nah, sekarang gini. Katakan ada data image. Vektornya itu gimana sih? Kalau di data image, vektornya itu berarti gini, ukuran bloknya itu menentukan dimensi vektor. Nih ya kayak gini ya, kan ada blok nih, ukurannya 2 atau 4 atau gitu ya. Nah, ukuran blok itu dimensi vektornya. Oke. Berarti kalau misalnya kita punya codebook ukuran sekian bit, berarti kan ada 2 pangkat n code vektor kan. Jadi tergantung dia tuh si code vektornya tuh n-nya berapa gitu, besar codebooknya berapa. Nah, nanti hasil encodingnya tuh bentuknya indeks, tapi bukan binernya. Nah, si encoder sama decoder codebooknya harus sama. Ya, samalah orang setiap kali juga gitu kan. Saya encoder jadi apa ya harus baris lagi itu kan. Tapi dia kayak ada codebooknya gitu ya. Walaupun, nah ini kita lihat ya. Bagaimana caranya membuat codebook? Nah, misalnya kita punya input. Kita punya input ya. Ini, sorry. Ini source input ya, source output lah ya. Itu dimasukin jadi vektor. Terus ditaruh sama encoder, dibikin codebooknya. Lihat, ini ada codebook kan. Ukurannya K dikali L ya. Dia ada sekian apalah, baris sama kolom lah. Ini dia punya indeks nih yang dilihat tuh indeks. Jadi indeks itu bukan code-nya, bukan binernya gitu ya. Nah, nanti kalau di decoder itu dibalik tuh dari indeks dicari codebooknya apa, terus nanti jadi direkonstruk lagi gitu.
Kira-kira gitu ya. Jadi prosesnya gitu. Jadi si encoder itu ngerubah jadi vektor, masukin codebook, kasih indeks. Kalau decoder lihat indeks, baca codebook, terus tampilkan vektor-vektornya seperti balik lagi seperti semula gitu. Ya, ini ilustrasi dulu aja, sabar. Oke. Dah. Mana sih? Oke. Dah, sekarang ada namanya algoritma LBG. Sekarang kita bikin initial codebook atau initial centroid. Terus tentukan indeks untuk setiap blok atau vektor data. Apa sih distorsi minimum? Nanti kita lihat. Evaluasi code vektor di codebook dengan menghitung rata-rata vektor yang mengacu kepadanya. Jadi itu nanti ya, ini tuh sebenarnya selalu gitu deh. Kalau kalian melakukan kompresi, selalu arahnya tuh gitu. Jadi gini, representasi dioptimalkan gitu. Kayak untuk beban-beban tertentu tuh representasinya, resource-nya, treatment-nya tuh beda gitu. Karena biar efisien, kayak gimana ya? Misalnya, contoh deh, kalau kalian punya praktek dokter. Nah, itu tuh kalau misalnya jam-jam sibuk atau di rumah sakit deh, jam-jam sibuk, IGD rame gitu ya, pasti susternya ditambah misalnya gitu. Ini juga gitu. Jadi kira-kira tuh nanti dievaluasi eh codebook rektor kok rektor sih? Vektor yang mengacu kepada suatu code vektor gitu tuh banyak nggak? Kayak kemarin kita tuh di non uniform ingat nggak? Kan ada rentang garis apa bilangan kan? Terus si datanya muncul di mana-mana kan. Kalau misalnya dia rapet di area tertentu, itu representasinya kita dirapetin kan di situ misalnya dijadiin 4 bit, jadiin 3 bit gitu, jangan cuma 2 bit. Kenapa Bu? Kan malah jadi gede bitnya, bukan masalah gede bitnya. Yang kita lihat kalau kasus yang non uniform apa namanya? Apa encoding itu adalah representasinya gitu. Nah, nanti kita lihat ya, ini some kind of itu gitu ya, tapi bentuknya vektor. Dah, kita bikin indeks code vektor baru untuk setiap data input. Kalau ada perubahan indeks, berarti ulangi lagi. Nah, kalian lihat kan, berarti di sini tuh ada proses berulang kan. Jadi, nih, indeksnya tuh berubah terus. Tergantung ini. Ingat gak yang kemarin kita pakai Giant? Itu juga kan M-nya geser terus kan, semakin mengecil kan. Kayak inget aritmetik deh. Jadi menyempit gitu. Ini juga indeksnya akan berubah. Jadi ini ada proses iterasi agak-agak apa ya? Jadi agak berbahaya karena kalau misalnya ya contoh ya. Ini ingetin aja. Kalau kalian nanti ada ujian dapat soal uniform non uniform ini paling bahagia ya nggak boleh salah. Kalian tinggal bikin tabel. Ya udah kalau ngitungnya bener, ya udah misalnya ada yang salah beberapa gitu ya, nggak merembet. Tapi kalau yang ini nih kalau udah Giant sama LBG ini kalau salah ngitung ya udah gitu semuanya salah jadi hati-hati banget ini agak agak susah gitu. Nah, metode untuk menghasilkan initial codebook itu ada splitting teknik, ada PNN gitu ya. Sekarang sementara anggap initial codebooknya udah dikasih tahu di soal apa sih Bu, ya udah nanti kita lihat, tapi sebenarnya ada metode untuk mencari initial codebook. Oke ya, sekarang kita punya data input vektor. Nih, bentuknya vektor nih. XY nih ya, 5691. Nah, ini kan vektor ini sebenarnya bisa posisi pixel kan? Ya enggak? 5691, 4441, dan seterusnya. Nah, initial codebook-nya itu kayak gini. Ini dikasih gitu ya. Indeks centroid atau code vektornya 1234, centroid code vektornya 4550, 451117, 75117, 80, 180. Udah dikasih nih, udah dikasih nih ya code vektornya. Jadi kayak gini gitu ya tabelnya. Nah, sekarang kita lihat input vektor kan ada ini ya. Ada berapa sih? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Ada 8 data ya. Ini C itu centroid ya. Oke.
4550. Jadi ini ke bawah ini datanya. Ya, ini tuh sentroidnya ada 4. Oke. Nah, ini indeks ini adalah lokasinya. Jadi sama deh kayak sebelum-sebelumnya, ingat gak sih kayak misalnya gini ya, misalnya oke ada rentang data. Ini ilustrasi ya. Anything lah representasinya. Misalnya ini 10, ini -10 gitu. Ini 0. Itu kan nanti kalau ada data di sini, apa di sini, apa di mana gitu kan itu harus direpresentasikan kan. Nah, biasanya kan kita bagi-bagi terus kita kasih kode kayak misalnya sekian sampai sekian 000, sekian sampai sekian 001 gitu dan seterusnya ya. Ini juga sama. Ini kayak centroid juga gitu. Jadi kalau si datanya ada di dalam rentang centroid ini, maka indeksnya adalah centroid itu gitu. Kebayang nggak? Nah, berarti kan kalau misalnya ini kayak gini, ini rumusnya nih. Berarti dia hitung nih. 56 dikurang 45 kuadrat. Tahu rumus centroid kan tengah-tengahnya gitu loh. Jadi kayak gimana ya? Ini sebenarnya sama aja kan. Kayak misalnya kita punya data di sini ya. Ingat gak? Oh, prinsipnya gitu deh. Cuma ini vektor gitu. Jadi kita punya data di sini nih. Ini di sini gitu ya. Nanti dia kira di representasinya jadi tengah-tengahnya ini kan. Tengah-tengah antara ini dan ini kan. Iya kan? Selalu gitu kan. Ini juga gitu. Nah, 56 kurang 45 dikuadratin ditambah 91 ini kan ya kurang 50 dikuadratin terus dibagi 2. Ini sentroidnya gitu. Nah, itu berapa hasilnya gitu. Dibagi 2. Nah, yang paling dekat tuh dia di mana? Nah, nanti indeksnya ya dipilih berdasarkan itu gitu. Oke. Nah, kan ini sama ya ngitungnya. Ya udah tinggal diganti aja. Perlu. Berarti kan ntar dulu gimana sih? C1 ya kan C1. Kalau ini kan 45, berarti 45 dikurang gitu aja kan. Terus saya dihitung sekian sekian sekian, ini 11, ini minus 26. 91 kurang 50 ya. Minus 26. Minus karena ini lebih besar. Dia dapatnya berapa? Maka indeksnya itu yang paling dekat gitu. Jadi eh, yang mana yang paling mendekati. Ini harus dihitung sih ya nanti ya. Ih, males banget. Nah, nanti ujian hintnya itu kalian nggak boleh buka buku, tapi boleh bawa kalkulator, kalkulator beneran. Jadi mah beneran kalkulator aja, sama teliti aja. Karena nggak ada rumus yang gimana-gimana kan, cuma logik aja semuanya gitu. Nah ya udah nih, kalian hitung nih semua, carilah nanti hasil yang terdekat. Nah itu jadi indeksnya gitu aja, udah ya. Oke, udah. Sekarang lanjut dulu. Sekarang lanjut dulu. Nah, udah nih. Sekarang update nilai code vektor. Ini kan udah assign kan, C2 itu kan 45117, C1 4550 gitu ya. Kan ditulis aja gini kan ya. Nah, si code vektor ini harus diupdate. Gimana caranya? Ini kan input sama kita tadinya dapat input. Terus kita tahu centroidnya. Terus kita letakkan dia di posisi centroid yang mana. Kalian tuh udah belajar ini belum sih? Kak Mins, machine learning ada nggak? Jadi ngitung rata-rata. Jadi gini loh, kalau kalian bisa ngebayangin ya, nih ya, saya bikin ilustrasinya deh. Gitu ya, centroid ya. Ini kan X sama Y. Misalnya kita punya data ya, ada di sini gitu. Ada di sini, ada di sini gitu. Kebayang nggak sih datanya gitu? Jadi vektor kan ini kan? Iya nggak sih? Iya nggak? Nah, terus kita tuh bikin centroid. Ini mirip ya sama Cummins deh. Cummins lah ini. Centroid nih, misalnya centroid 1 di sini. Ini C1 misalnya. Nggak tahu lah ya. Ini saya ngarang yang nggak persis itu ya. Ini C2 misalnya gitu. Ini C3 gitu. Ini C4. Kan itu rata-ratanya nih. Kalian tadi lihat gak? Nih ya. Pokoknya kalau tabel pasti nggak kebayang deh. Ini kan dihitung. Ini tuh sebenarnya ngitung apa sih? Ini ngitung si X-nya ini itu paling dekat ke sini,
ke sini apa ke sini gitu. Caranya gimana? Selisih XY-nya dihitung, dibagi 2, tengah-tengahnya di mana. Nah, dengan rumus ini kita jadi tahu si XY ini tuh dia deketan kemana gitu. Kalau ya apa tuh? Oke. Kalau gini deh, kalau misalnya politik ya, misalnya partai politik, itu kan kita bakal milih partai yang aspirasinya mirip kan. Kayak saya, gue suka partai itu soalnya dia fokusnya ke pendidikan sama ke pemberdayaan perempuan dan anak-anak misal. Jadi dia mendekat ke arah situ kan vektornya. Nah, atau gini deh, paling gampang contoh. Ini ada warga nih. Ini yang ungu ini warga 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 atau tempat tinggal deh. Nah, si satu sentroid ini tuh Indomaret gitu. Nah, si rumah-rumah ini kan si orang-orang warga ini kan akan datang ke Indomaret yang paling deket dia kan. Taunya gimana jaraknya? Ya di itu posisinya. Kalau atau sekolah deh, misalnya zonasi. Jarak gue sama SMA ini berapa gitu kan? Dihitung jaraknya kan X, Y kan. Nah, dia nanti zonasinya masuk mana ya berdasarkan jarak yang terdekat ya nggak sih? Gitu aja sih sebenarnya. Jadi ini itu kita ngesain misalnya ya udah si vektor ini tuh ternyata masuk ke zona C2 gitu. Si vektor ini masuk ke, jadi jangan kebayang vektor susah-susah, bayang koordinat aja lah gitu. Nanti kalau misalnya dia jadi vektor 3 dimensi ya berarti di dalam ruang bukan di dalam bidang gitu. Di ruang ada Z aja gitu. Oke? Oke nggak? Sampai sini clear ya? Gampang nggak? Nah, sekarang kan berarti diupdate. Nah, kalau di Kamins, tunggu ya. Aduh, saya punya contoh nggak ya? Ini sebenarnya kenapa saya jelasinnya kemana ke ini apa banyak sekarang ini tuh semuanya saling berkaitan sih ilmu pengetahuan itu. Kamins atau iya ya Kamins deh. Kamins clustering kan? Nah kan, ini lihat nih. Percaya nggak? Nah, ntar prosesnya ya. Supaya kalian lebih ngerti ini nih. Saya selalu ngejelasin pakainya deh. Ya. Alamak kecil kali lah. Tunggu, sabar. Nih. Hmm. Nih ya, misalnya gini. Ini kalian kebayang nggak sih contoh yang ini? Saya pakai warna apa tuh? Kayak warna orange aja ya, biar nggak siwet. Misalnya kita punya, kan kalau Kamins itu, kalau di machine learning, itu kan mengcluster kan. Data clustering kan bisa misalnya, bisa data apa? Misalnya kalian clustering kerapatan penduduk, atau misalnya kemacetan, atau curah hujan, atau posisi gambar tertentu, anything lah, ini 2 dimensi kan. Atau misalnya mungkin sumbu X, sumbu Y itu misalnya gaji sama spending. Nah, itu tuh bisa di cluster tuh. Kamins itu tuh pakai cluster. Bentar lu. Kamins itu dia pakai centroid. Ini data, dia pasang centroid nih. Centroid 1, ini centroid 2 gitu ya. Oke. Nah, ini dapat centroid dari mana, Bu? Ngarang. Jadi ngarang dulu. Makanya ini saya mau ngasih tahu kenapa ada update lagi gitu. Karena nanti itu centroidnya bakal digeser. Ini kayak misalnya ada populasi nih, kita buka warung. Buka warung mana? Buka aja dulu lu taruh situ. Kalau orang nggak pada datang, nanti kan orang mah ngumpulnya di sana, di situ ada SD misalnya. Iya ngumpulnya di sana aja deket pasar. Itu sentroidnya geser gitu. Sampai situ kelihatan nggak? Taunya geser gimana? Dia akan mencari uh, sentroid itu mencari masa kerapatan data. Taunya dia rapat di mana? Dia ngitung si C1 ngitung jarak dia sama semua titik ini. Sama-sama titik ini juga. Jadi C2 sama C1 tuh menghitung si titik-titik ini. Jadi mana ya gue yang paling dekat gitu. Nah, nanti dia akan berubah posisi nih. Dia makin mendekat gitu ya. Dipindah. Terus nanti pindah ke sini. Terus nanti dihitung lagi rata-ratanya, nanti pindah ke sini. Hitung lagi rata-ratanya makin di tengah kan jadinya. Kalian bisa lihat nggak? Akhirnya kan si centroid itu jadi bisa mewakili bahwa oh di sini tuh ada kategori sebenarnya. Ada biru sama merah atau ada dua klaster gitu. Bisa nggak kita bikin jadi 3 klaster? Kalau sebenarnya algoritmanya bisa aja misalnya gini, ini satu klaster misalnya ini jadi klaster ketiga gitu. Bisa juga gitu. Kita bikin sentroidnya 3.
Nah, yang kalian mesti perhatiin lagi, pada saat kita geser-geser sentroid, itu kan kayak gini ya, yang deket sama merah, itu kan ini kan ya. Jadi dulu bentuknya begini nih, kayak misalnya peta peta pembagian partai nih, kayak gini posisinya gitu. Atau yang datang ke pasar itu pasar ini. Terus makin lama sentroidnya makin mendekat, biru sama merahnya makin misah kan. Karena si sentroidnya itu mencoba meletakkan dirinya di tengah-tengah kerapatan massa yang berkumpul gitu. Taunya berkumpul gimana, Bu? Ya dia ngitung, ya itu jarak X-nya aja kayak tadi, dikurangin, ditambah X, selisih X dikuadratin ditambah selisih X, Y dikuadratin dibagi 2. Gitu rata-rata jaraknya. Kebayang nggak sampai sini clear? Maksudnya ngerti nggak? Jadi kayak, ya kayak tukang dagang itu misalnya, hah kok di sini nggak gitu rame ya? Jadi gue geser deh. Makin lama dia kan makin mencari di mana dia paling laku gitu kan ya. Itu sentroidnya gitu kalau secara ilustrasi itu sederhananya. Mana gua hapus. Oke, ya udah gini. Mana tadi slide? Gitu ya. Jadi kebayang ya. Jadi ini adalah proses ini ya, ngupdate. Jadi sebenarnya nggak susah, cuman secara kalau kalau prinsipnya emang nggak susah, tapi ngitungnya yang agak ribet kayaknya. Gitulah kalian. Sebenarnya enak ya kalau boleh pakai Excel gitu ya, tapi nggak boleh kalian pakai kalkulator ya. Oke, nih ya. Nah, tugas nih, tugas. Nanti ya, kalau kalau saya lihat tugas ini masih belum. Soalnya ada satu tugas lagi, kayaknya tugas itu dulu baru. Nah, ini gampang deh. Nih kan, misalnya kita punya, ini kan berarti XY ya. Kita punya codebook berukuran 4. Codebook berukuran 4, berarti ukurannya 4. Jadi ada 4 cluster, 4 kategori. Citra yang dikuantisasi merupakan citra 8 bit per pixel. Dibagi ke dalam 2 kali buah blok pixel dengan nilai per pixelnya adalah sebagai berikut. Jadi setiap citra atau ini apa namanya? Ini setiap ini itu 8 bit ya. Oke. Dibagi ke dalam 2 kali buah blok pixel dengan nilai per pixelnya adalah sebagai berikut. Berarti kayak gini ya. Kayak gini ya. Gitu ya. Bagi dua gini. Oke. Tapi bervektor ya, X, Y gitu ya. Kok gini sih representasinya? Taruh-taruh. Gitu ya. Berukuran 4. Berarti masuknya 8 bit per pixel. Dibagi ke dalam 2 kali 1 buah blok pixel dengan nilai per pixel. Oke lah adik. Itu tugasnya nanti kita balik dulu. Kok aneh sih? Oke. Tidak dijelaskan slide-nya. Oke. Saya mau minta bantuan ChatGPT ya. Tunggu, tenang. Ini ada yang nggak beres nih, taruh. Ada sih di buku, tapi saya mau cari yang begini. Tapi intinya gitu ya prinsipnya. Sekarang kita coba bongkar. Kita nyuruh aja nyuruh. Taruh. Mana sih? Oke. 100, 165, 70. Bisa nggak ya sampai sambil ngetes? 93, ya bisa nggak?
Ini kurang nih. Bener ya gitu yang tadi saya bikin ya bloknya. Ya kan bloknya kayak gitu kan bener ya. Nah, berarti kan representasinya gini. Oke. Udah, gini aja sih. Gampang nggak ya? Hitung semua blok dan tunjukkan proses update nilai chord vektor. Oh, nih. Mana saya nyoba ya bikin sama OAS pakai ChatGPT. Rada ngaco sih. Jadi akhirnya saya bikin sendiri juga. Cuma saya ngecek jawabannya, solusinya bener nggak dia. Jadi tetap aja sih dihitung juga. Ya, ini namanya Euclidean distance ya. Nah, nanti tuh caranya kalau di Kamins atau apapun lah ya, misalnya optimasi, mencari jarak terdekat tuh ada Euclidean distance, ada Manhattan. Kalau Manhattan tuh lurus ya, kalau nggak salah ya. Versus, ada lagi nggak sih? Ada lagi loh. Ada lagi dong. Satu lagi lupa. Nih. Ya, jadi cara hitung jarak itu, measure antara jarak, Euclidean tuh malah garis lurus. Kalau kita mau cari rute ya, yang ada nih Manhattan tuh belok gitu. Ini nih, yang ini. Nih. Jadi kalau tadi ya kita kan ngitung jaraknya pakai Euclidean kan. Itu tuh selalu dipakai lah Euclidean. Tapi kalau misalnya nanti kalian punya rute, misalnya kayak Google Maps atau peta gitu ya, vektornya tuh kan vektor juga tuh gitu. Nah itu tuh ngitungnya kalau pakai Manhattan lebih realistik karena kayak misalnya dari kita Bandung ke Jakarta masa lurus sih kan harus belok-belok juga gitu. Gitu. Jadi ya udahlah ya. Udah ya sampai sini. Ini mau saya kasih nggak? Ah, yang tadi mana? Oh, ini. Ada, saya share dulu. Oke, tunggu. Kita cari yang 3 dimensi ya biar rame ya. Tunggu bentar. Terus nanti kalau itu kita bisa latihan soal. Tunggu dulu, hold on. Custom. Hmm, terus kan latihan soal minggu depan kuis gitu ya. Cara mikir-mikir dulu, mikir dulu. Kita berarti ini kita sambil minum boleh nggak? Yuk sekarang kita bahas. Tar dulu ya. Ada soal ujian. Oi, 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 betul. Hah, bahaya, bahaya. Oke ya. Sekarang kan yang tadi nih. Hmm. Eh, hmm. Mana soal? Soalnya tadi mana sih? Ke sini. Eh, nah ini. Nah, liatin. Contoh ya. Kan soalnya ini. Ini kan kalian bagi-bagi kan. Jadi dua-dua kan.
Jadi per vektor ya. Jadi dari matriks 4 kalau kayak gini berarti kan kita bagi-baginya mana kok beda? Benar. 115 mana tadi saya nulis? 115. Oh, dia 140 2 kali 1 ya? 2 kali 1. Tunggu, kita mau ngebloknya gimana? Terserah sih. Terserah perjanjian. Soalnya kalau yang ini kan, nih kayak gini kan. 2 kali 1 tuh mau gini apa ke bawah? Kalau saya lebih ke kanan sih. Jadi ngebloknya tuh bukan 115 tapi 100 100 6570. Kok dia aneh sih? 100 tuh kan dia suka aneh. 93 sama siapa? Ngaco. Oke, oke, oke. Dah, saya benerin dulu ya. Saya omelin dulu. Kenapa kayak gini ya? Blok 2. Kita berantem dulu sama ChatGPT ya. 6570. Blok 3. 115. 140. Blok 4. 70,80. Blok 5. 93. 100. Blok 6. 185. 200. Nah kan? Dah. Codebook awal. Codebook awal kan dikasih soal. Nah, codebook awal itu centroid. Centroidnya itu nanti ditentuin. Kayak misalnya tadi yang saya bilang. Mau berapa centroidnya? Mau 2, mau 3. Kalian ikutin aja gitu. Harusnya di soal. Udah dikasih tahu centroidnya C-nya apa aja gitu. Ini kan kayak gini. Udah. Berarti kan tinggal ngitung. Blok 1, jaraknya ke centroid 1. Jarak ke centroid 2. Jarak ke centroid 3. Jarak ke centroid 3. Keempat gitu ya. Nih, kayak yang ini. Ini kan berarti intinya setiap XY itu cari yang paling deket sama Indomaret yang mana. Jadi apa? Yang nilainya paling kecil. Jadi nanti kalau dihitung tuh paling kecil C2 nih. Jadi dia masuk ke areanya C2 gitu. Kayak gini. Nah ini kan dicari nih. Yang paling kecil kan dia sentroid 1 nih. Berarti ini gitu yang diambil. Oke? Oke nggak? Nah semua digituin gitu. Nah, kalian tuh tulis nanti kalau misalnya ditanya, ini vektornya kayak gini. Ya udah bilang kalian mau ngebloknya kayak gini gitu, supaya nggak disalahin. Oke? Kalau ada pertanyaan bilang. Ya, dah. Terus nanti minggu depan kuis deh. Latihan soal lah. Udah ya. Terus blok 2. Blok 2 sama hitung. Terus dia cari yang paling kecil yang mana? Dia masuknya ke C2. Blok 3. Blok 3 hitung lagi. Dia masuknya ke C3. Ini C2, C3. Blok 4 dan seterusnya gitu. 70-80 sama sentroidnya. Blok 5 dihitung paling deket 3. Blok 6. Udah. Sampai situ oke nggak? Memetakan bisa dong. Gampang ya? Nggak gampang, Bu. Soalnya harus ngitung kalkulator. Iya, emang. Kalau saya tuh malah kendalanya ngitung kalkulatornya tahu. Suka nggak teliti. Salah mencet. Itu tuh kayak, oh my God. Itu my brain hurts. Tapi kalau logiknya sih kebayang gitu kan. Dah. Nah, sekarang cara perbaharui codebook, which is nggak ada di sini, nggak dijelasin di slide, update-nya, itu artinya apa? Kita menggeser si C-nya, sentroidnya kita geser. Caranya gimana? Dengan menghitung rata-rata dari blok yang dipetakan ke masing-masing chord vektor.
Nih kalau kalian baca gini kan pusing ya. Tapi ingat dong, yang saya gambarin tadi. Misalnya kalian punya sumbu X-nya gini. Gitu kan ya. Ini X, ini Y. Bayanginnya gitu deh. Soalnya kalau saya cerita vektor-vektor aja gitu tuh pasti kalian nggak nangkep deh. Saya, oke ya, terus saya punya punya vektor ini, vektor ini, vektor ini, vektor ini dan vektor itu gitu misalnya. Terus di sini ada gini gitu lah. Ada rame gitu di sini, ini gini gitu misalnya gini. Gitu ya, datanya gitu misalnya. Terus saya punya C1 di sini, ada C2 di sini. Di sini ada C3 misalnya. Misalnya ada C4 gitu ya. Nah, mereka kan harus diupdate ya. Cara ngupdate itu gimana? Pada saat awal itu kan kita bilang ya kayak misalnya, oh misalnya ya, gue, siapa ya? Taruh mute dulu biar nggak itu. Udah mute all sih belum sih? Tunggu. Gimana sih? Oke, udah semua ya? Dah. Nah, kalau di awal itu kan kita, lalu kenapa ada message? Sabar ya. Bentar ya. Nah, udah ya sampai sini. Proses pertama, ingat. Proses pertama itu tuh cuman nge-assign setiap vektor atau setiap data gitu ya, anggap ya data gitu ya. Data ke sentroid tertentu. Misalnya kayak, oh ini ternyata gue paling deket ke sini gitu ya. Si ini nih, si ini sama si ini tuh paling deket ke sini gitu. Si ini nggak ada yang deket, si ini tuh deketnya ke situ. Kebayang nggak sih kalian? Atau nih saya tambahin satu ya biar dia punya pelanggan 1 biji. Sampai sini kebayang nggak? Ngerti dong ya. Ini kan udah ya. Nah di awal itu tuh gitu. Jadi kita tuh nge-assign ini. Nah mindahinnya gimana? Mindahinnya. Nah mindahinnya coba kalian lihat. Gimana sih? Kalau rumusnya kita itu kata ChatGPT mah rata-rata dari blok yang dipetakan ke masing-masing code vektor. Oke? Rata-rata. Nah, tadi kan pas proses pertama kita udah tahu nih ini berdua tuh masuknya ke chord yang ini kan. Mereka tuh masuk ke kayak kalau di rentang bilangan itu dia masuknya ke ruas yang mana gitu kan. Ini juga sama gitu. Cuman ini vektor aja. Ya udah di rata-ratain. Jadi kayak gini. Ini C1 kan di sini kan. Dia update-nya kemana? Ya, yang jadi anggota dia kan si ini kan, si 1 ini sama si 2 ini kan. Ya sama dia di rata-ratain. Nah, nanti dia pindah posisinya jadi di tengah-tengah mereka gitu. Kebayang nggak sih? Nah, ini juga gitu. Si C4 itu kan dia ngitung nih rata-ratanya sama semua yang deket-deket dia. Terus nanti dia bakalan pindah nih sentroidnya makin mendekat ke sini gitu. Pokoknya intinya sentroid itu dia akan ada di titik 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 apa ya? Kalau kalau di fisika titik tumpuan titik masanya deh, kerapatan massa gitu kan ada titik ininya kan sentroidnya kan kayak batu gitu misalnya bentuknya nggak beraturan tapi kalau kepadatannya sama berarti kan nanti ada secara ininya kan bisa dihitung tuh 3 dimensi di mana titik tengahnya itulah gitu. Jadi apa yang dilakukan? Ya udah tinggal ngitung aja selisih jarak antara x-nya si sentroid sama x yang satunya yang ini sama selisih sama sama yang y-nya dibagi 2 terus dapat deh rata-ratanya sentroid jadi geser jadi di sini. Ini juga gitu, dia punya 2 anggota yang itu hitung rata-ratanya, dia geser jadi ke sini. Yang berikutnya dia cuma ada 1, rata-ratanya berarti nggak berubah gitu. Kalau udah cuma dia cuma kayak gini, mau ngapain? Mau pindah kemana? Kagak bisa kan? Udah ya emang di situ mau gimana gitu.
Sampai sini clear nggak? Kebayang nggak? Gampang nggak sih sebenarnya? Pokoknya gini deh. UAS itu yang susah cuman ngitungnya. Rumus kagak ada yang susah. Lebih susah di yang pertama, di UTS. Jadi challenge kalian adalah menghitung berarti kemampuan kumon yang sangat dibutuhkan. CLS gitu, kumon cepet. Gitu ya. Jadi saya nggak mau udahlah, nggak mau tahu kalian gimana caranya harus ini. Saya aja ya, saya sampai ngecek pakai chat GPT itu takut salah angka aja gitu. Karena gue suka suka nggak benar. Nah udah kan, dapat code baru kan. Coba, oh, kapan iterasi harus dihentikan? Nih, tanya sama ChatGPT. Kalian udah coba Perplexity AI nggak sih? AI itu katanya lebih ini daripada Google, lebih komprehensif. Tapi nggak sama ChatGPT. Oke, nah ini nih yang tadi distorsi minimum. Ini yang tidak dijelaskan di slide-nya. Oke, nah berhenti itu sama. Di machine learning kalian kalau belajar genetik algoritma ya, atau misalnya apapun deh, itu kan ada iterasi tuh, ada epoch gitu kan ya. Ini epoch kapan nih berhentinya, learningnya kapan? Itu sampai nggak ada perubahan lagi yang signifikan gitu. Kalau misalnya learning nih, misalnya kurvanya begini, itu dia udah gini gitu, udah nggak naik lagi gitu, udah nanti malah turun gitu. Udah di sini lu berhenti udah gitu, nggak usah. Jadi kita tuh selalu gitu ya, di engineering atau di programming atau problem solving itu selalu kita menghentikan suatu proses itu ada batas angka, misalnya suatu nilai tertentu, misalnya S gitu ya, stop gitu ya. Ada satu nilai threshold tertentu atau T lah. Atau berapa kali gitu. Jadi kayak misalnya, gue bakal PDKT ke cewek ini setahun gitu. Atau sampai dia ngechat gue 10 kali sehari misalnya gitu. Ya, jadi selalu gitu. Nah, jadi kalau nanti di ujian, kalian mau tahu ini berhenti berapa iterasi, itu kalian harus lihat apakah uh, kalau misalnya udah konvergen gitu, udah nggak ada perubahan lagi. Jadi kayak kalau secara gambar tuh dia udah di tengah. Mau diutak-atik juga ya udah stabil di situ gitu. Jadi kita bisa bikin kalau codebooknya udah nggak ada perubahan, atau kita bilang ya udahlah saya mau coba iterasinya cuma 2 aja gitu. Ya udah gitu. Nah, ini yang tadi distorsi minimum itu adalah kalau eh, selisih-selisihnya tuh udah terlalu kecil gitu. Sebenarnya ada distorsi minimum, tapi sebenarnya kalau di sini mas saya pikir sekali iterasi udah oke nih. Sebenarnya kan ada ya maksimum iterasi misalnya 0,01 untuk perubahan codebook, maksimum iterasi 100, 10 gitu. Udah deh gampang kan? Bisa lah ya. Berarti soal yang ini kalian bisa dong ngitung. Udah dibantuin sama saya udah kasih jawabannya. Oke, oke. Nah, sekarang kita nyuruh ChatGPT ya. Oke. Eh, kok gini? Kok gini? Mana? Buat soal seperti rupa untuk vektor 3. Berikan jawaban. Kita coba ya. Sebenarnya kalau PD itu sama aja lagi. Kok gini sih? Contoh 3D. Oh ya. Yeah. Kalau 3D itu ya gitu, cuman 3D gitu. Jadi, udahlah. Tapi emang saya nyebelin ngitungnya. Kalau logiknya mah gampang sih. Ini 3D ya, misalnya gini ya. Jongkok nggak sih lagunya 3D? Ini ya. Jadinya bilang bidang gitu loh. Jadi kayak misalnya, ya kalian di ruang. Jadi si datanya, itu tuh di sini misalnya nih, di sana, tapi ini 3 dimensi gitu. Gitu. 3 dimensi ya, kebayang nggak sih? I'm not good at drawing, tapi gitulah ya.
Jadi nanti si sentroid-sentroidnya juga 3 dimensi. Misalnya gini ya. Tuh. Susah ke gambarnya C1, misalnya C2 gitu ya. C3, C4 gitu. Nah, dia tuh masuknya di mana gitu. Berarti kan nanti mereka bentuknya 3 dimensi, ruang gitu. Nah, soalnya bisa jadi, aduh, kayaknya kalau soal yang vektor bukan saya yang bikin deh. Tapi kalau saya yang bikin lucu juga kalau ya, kalau kayak gini soal mirip gitu ya. Ya udah, tinggal hitung aja. Nah, ngitungnya gimana, Bu? Sama aja, cuman jadi ada Z. Yang menyusahkan kehidupan kita itu adalah menghitungnya ini. Jadi kalian coba deh dari sekarang. Kalau saya nggak bisa loh, misalnya kayak hitung gimana sih ngakar terus ada kurung-kurungnya gini gimana? Saya pasti ngitung satu-satu dikuadratin jumlahin terus baru diakarin gitu. Terus nanti lupa, tadi gue udah ngalihin sampai mana? Oh udahlah, ini dikurangin, dikuadratin kan. Terus nanti nyatet dulu. Dan itu tuh saya nggak bisa di kalkulator tuh saya nggak bisa, makanya saya coding tuh karena ya gue coding aja gitu pakai iterasi. Nah kalau pakai kalkulator saya malah malah belet. Jadi kalian dari sekarang belajarlah gunakan kalkulator gimana caranya nyimpen nyimpen nilai gitu biar cepat. Jadi ini kalau ngitung ada akar, terus di dalamnya ada pengurangan, ada kuadrat, terus dijumlahin tuh gimana biar cepat gitu. Udah, iya, secara lengkap. Kok gue jadi bahasa Indonesia sih? Oke, gitu aja. Ya, oke. Nah, sekarang perlu mikir dulu. Saya mau ngasih soal PR atau PR-nya gimana ya? Ntar dulu. Kalian tuh ada soal PR nih, saya mau ngasih PR. Ini dari kampus harus dikerjain. Iya, hati-hati ada soal. Kayaknya ini deh. Nah, ini PR. Ini aja PR ya. Tapi ini LZP. Ini apa sih asesmen yang ini kita belum gitu? LZ, LZP bukannya arithmetic coding. Oh ini PR nih, kalian harus kerjain nih. Di, dikumpulin aja ya, saya kenapa nggak ngasih ini ya? Iya ini kalian tugas harus dikerjain buat nambahin asesmen buat nilai ya. Ini ntar lu, kita tuh punya CLO 2A, tunggu ya. Saya ngecek soal dulu ya, asesmen dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Nah, jadi asesmen kita tuh ada 4 ya. Hold on, tunggu. Kom. Nah, nilai nanti buat kalian itu asesmen, catat dulu. Ingat ya, asesmen itu ada 4. CLO 1, CLO 2A. Jadi saya nanti harus masukin 4 nilai. Itu UTS. Oke. CLO 2B sama asesmen 3 sama UAS. Jadi ini saya punya nilai ini. Tapi kalian punya nilai kuis sama assignment. Jadi assignment kalian lengkapin karena kalau misalnya nilai kalian ada yang jelek-jelek ini di nilai yang utama ini, itu saya sumpel pakai kuis sama tugas. Oke. Jadi ini adalah nilai-nilai kalian. Nah, kuis sama assignment itu nanti ngebantu gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ini yang saya pusing tuh kalian tuh udah dikasih apa aja ya? Kalau nggak salah tuh, sorry, taruh. Bentar ya, saya cek dulu ya. Kalau nggak salah tuh kalian tuh, UTS udah kan?
Assessment CLO 1 adalah CLO 1 tuh saya udah UTS tuh itu ya. CLO 2B itu yang ini ya, yang ini saya kasih ya. Tugasnya ini aja ya. Saya upload aja deh tugasnya. Tapi itu tuh sebenarnya tugas udah lama. Tapi kan ini gampang, jadi nggak apa-apa lah ya. Ini saya masukin di sini aja jadi sabar. Assignment berapa ya? Assignment 10 ya. Buat mendingan ditugasin kan daripada dikuisin kan. Saya takutnya kalau dikuisin kalian lu bubar yang pemahaman yang ini yang habis UTS assignment 10. Bahasa ini oh ya. Jadi bahasa Indonesia. Nggak apa-apa dong ya. Tertanya gue nguploadnya soal UTS atau UAS. Ini ya, PR ini ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu, Wak. Ini deadline-nya segera aja lah ya. Dedan boleh lah. Dimundurin deh biar ada waktu. Soalnya nih kepikir ada beda. Oke, kesana. Oke, dah. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau review soal-soal. Nah, minggu depan kita bisa latihan soal. Saya bikinin latihan soal gitu ya, atau kuis ya, minggu depan ya. Kalau ya, sekarang saya mau ngecek. Oke. Saya tuh sekarang mau memastikan ya. Tadi yang vektor udah ngerti dong. Ya. Nah, yang skalar, itu kan yang ini gampang ya. Ibu mau gampang-gampang aja, kata dia. Enggak, beneran serius. Ini gampang. Cuman yang saya mesti ajarin ke kalian tuh sekarang saya mau ada trik di Giant yang mungkin rada bahaya. Tapi kalau kalau seragam, uniform, itu kalian sebenarnya ini nggak usah dilihat deh. Kalau kalian ngerjain uniform, langsung aja bikin garis bilangannya. Terus dibagi berapa kuantizernya? Kalau 2/3 berarti dibagi 8. Ya udah, berarti rentang 10 sampai min 10 dibagi 8. Setiap ruas angkanya berapa? Tulis. Terus nanti angka ini, si data, itu masuknya di sebelah mana? Dia masuk di range yang mana? Ya udah dia masuklah ke situ. Oh, enggak, tadi setelah dibagi, tulislah binernya. Udah dapat binernya, terus berarti dia masuknya di rentang mana? Berarti kan dari awal batas atas batas akhir bagi 2. Keluarin output decodernya. Error itu selisihnya. Error kuadrat adalah kuadrat dari error. Error absolutnya. Ngitung square error, ya ini aja. Square error dijumlahin. Min square error dirata-ratain dari jumlah. Makanya ini kan 4,3. 4,3 bagi 10 kan. Ini kan datanya dari 10. Ini juga gitu. Error ini dijumlahin jadi 6. Dirata-ratain jadi 0,6. Oke. Dah. Kalau non-uniform, itu yang tricky adalah kalian harus bisa membagi distribusi dari representasi binernya gitu. Jadi kalau saya kasih rentang ya, misalnya kalian saya kasih rentang, berapa? Ini tuh mau terserah. Saya mau kalau saya mau jahat misalnya rentangnya minus 12,67,322. Nah, ini juga gitu ya. 12, itu kan kalau ribet gitu kan. Tapi sebenarnya prinsipnya kita disuruh non uniform gitu. Oke, non uniform. Datanya apa? Misalnya kita punya data ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini. Terus banyak di sini misalnya gitu ya, di sini. Terus di sini. Misalnya gitu ya. Nah, nanti kan
soalnya tuh kalau soalnya bagus dia akan membagi gitu ya. Saya ini kita mau bikin representasi berapa bit nih. Misalnya di sini sampai sini kita mau ini 2 bit gitu ya. Gitu. Terus misalnya di sini sampai sini misalnya 2 bit. Tapi ini harus kelipatan 2 ya ininya. Nah, ini sampai sini misalnya 3 bit. Nah, ini kalian bagi aja gitu. Gimana caranya supaya representasinya tuh kena semua. Jadi kayak misalnya 2 bit itu kan berarti ada 4. Berarti kan kalau 2 bit itu di sini ada 4 representasi kan, 00, 01, 02. Ini ada 4 juga kan di sini. Di sini kan ada 3 bit, berarti kan ada 8 kan. Berarti 8 tambah 8 kan 16 representasi. Berarti kan kita bisa bikin 4 bit. 4 bit itu dibagi aja untuk setiap ruas yang ada gitu. Cuman yang kalian perhatikan, kalau misalnya kita pakai non-uniform, itu representasinya, perhatiin ya, di garis bilangan, itu bisa jadi misalnya kalau saya kita pakai 2, berarti kan ini dibagi 4 ya, ini kan dibagi 4. Kalau di dia dibagi 4. Jadi segini tuh dibagi 4, jadi kayak seaula dibagi 2 nih. Nah, kalau ini kecil nih misalnya. Ini sekelas, seaula dibagi 4. Ini sekelas dibagi 4 nih, gitu. Nah, kalau ini lebih kecil nih, ini sekelas dibagi, kan ini kan udah 4 ya. Nih, pokoknya selalu pakai logik aja. Ini kan udah ngabisin 4 ya, udah 4 representasi kan. Tapi kalian bisa lihat nggak? Rentangnya kan beda kan. Si ini tuh sepanjang gini tuh dibagi 4. Karena datanya nggak banyak ya. Jadi dia jarang banget gitu. Representasinya tuh cuma 4. Sementara ini separohnya dia representasinya 4. Jadi dia lebih rapat gitu. Tapi mereka udah memakai 4 tambah 4 representation. Berarti udah pakai 8 representation. Kita masih punya 8 lagi. Nah, 8 ini dibagi di rentang segede gini gitu. Jadi dia lebih kecil-kecil lagi nih, lebih kecil-kecil lagi gitu. Jadi kalian bisa lihat nggak, kalau non-uniform, itu dia bakal ada kerapatan yang berbeda di setiap rentang. Tapi polanya pasti gitu. Jadi kalian gambar dulu sampai itu make sense. Nggak usah pakai gambar tangga-tangga itu, nggak usah. Gambar gini aja sampai kalian oke gitu. Nah, si data itu bisa rapet ya di kanan, bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau soalnya bagus, itu pasti datanya representasinya itu bagus gitu. Maksudnya dia memang bikin dia mengarahkan ke si bit yang besar itu ada di kerapatan yang tinggi. Bisa aja kan soalnya rata gitu, misalnya semuanya rata, tapi yang ini kenapa representasinya mesti lebih rapat padahal datanya juga segitu-gitu aja gitu juga bisa. Tapi soal yang bagus tuh biasanya gini, jadi make sense gitu. Sampai jadi clear nggak? Gitu ya. Nah, kalau udah gitu, ya udah representasinya tinggal dibagi aja dari sini. Tapi yang kalian harus perhatikan dengan kalkulator mungilnya gitu ya. Mungil nggak sih kalkulatornya? Adalah ini ruas-ruas ininya tuh kalian hitung hati-hati banget nih ya. Karena ini kan tergantung ya. Kalau saya ngasih angkanya pecah gini kan bisa dihitung ya. Cuman kan jadi kecil-kecil banget gitu. Yang ini dibagi 4 kan. Ini dibagi 1/8-nya. Ini 1/16-nya gitu kan. Nah, itu tuh dihitung satu-satu. Nah, nanti dilihat minus 3,1 itu masuknya ke ruas yang mana. Nah, setiap ruas kalian kasih nilai gitu. Oke? Sekarang gini. Misal ya, ini soalnya beda sama ini ya. Misal, soalnya kayak gini ya. Berarti kan kalian representasinya ini 2 bit, 2 bit, 3 bit kan di sini. Bisa jadi 3 bitnya di sebelah kiri, terserah gitu. Misalnya datanya banyak minus gitu ya. Tapi prinsipnya kalian mulai dulu dari yang kecil dulu. Jadi ini kan berarti kan di sini kan 00 kan, 2 bit kan. 01 gitu ya. Ini 10. Terus 11. Nah, terus kan ini di sini kan ada 4 representasi. Tapi kan ini udah nggak cukup kan sebenarnya. Nah, makanya tadi saya bilang, kita perlu 4 representasi tambah 4 tambah 8 kan, 16, which is 4 bit.
Nah, ini tuh kita bisa anggap bahwa oke, ini tuh sebenarnya 4 bit gitu. Itu sebenarnya 4 bit, di depannya tuh ada 00 gitu. Cuman kita tuh awalnya gitu. Kebayang nggak sih? Jadi di 000, 001, 0010, 0011 gitu ya. Nah, jadi oke nggak gitu dulu gitu ya. Ini berarti 0010, ini 0011 gitu. Nah, yang sini itu ngelanjutin aja dulu gitu. Jadi dari sini ya udah deh, ini berarti kan satu yang belum kan berarti lanjut nih 100 ini 101 ini 110 ini 111 kan. Bu, tapi itu nggak 2 bit. Ya udah, soalnya ini kita kita ngerubah ini supaya muat aja representasinya. Kebayang nggak sih? Jadi gimana caranya kita punya 16 representasi yang tidak sama gitu. Oke, ini saya rubah aja, pusing banget Kalau saya nulisnya ke atas aja. Berarti ini kan lanjut ya. 001. Berarti kan ini 1 00, ini 101, ini 110, ini 111 kan. Tapi kita udah punya representasinya gini kan. Udah nggak? Sampai sini udah oke belum? Pokoknya garis bilangan dulu. Ya. Udah. Sekarang di sini kita masih udah kan? Ini 4 sama 4 udah keluar kan? Sekarang tinggal 8 lagi representasi kan. Kita kan punya 4 digit berarti masih ada 8 lagi. Ya udah lanjutin aja lanjut. Jadi 1 0 0 0. Ini jadi 1 0 0 1. Ini jadi 1 0 1 0. Ini jadi 1 0 1 1. Ini jadi 1 1 0 0. Ini jadi 1 1 0 1. Ini jadi 1 1 1 0. Ini jadi 1 1 1 1. Udah. Semua representasinya kan udah ada nih. Udah 16 representasi. Udah, sekarang mau apapun inputnya, dia ada di sebelah mana. Sebutin aja kabinernya. Nah, output decodernya adalah garis tengah dari angka ruasnya gitu. Tengah-tengah ruasnya. Nah, silakanlah gunakan kalkulator. Udah ya, sampai sini oke nggak? Jadi uniform udah nggak boleh salah. Non-uniform harus teliti. Udah, sampai sini udah? Oke. Kalau ada pertanyaan, awas ya. Minggu depan loh. Bu, maaf Bu. Boleh. Tanya Siapa? Bu. Rival. Val, gimana, Val? Ya, saya masih belum paham tuh kayak menentukan si -3,1 terus kayak si baris-baris itu Bu. Kalau misalkan yang output encodernya bisa kan, maksudnya sesuaiin aja lah. Tapi Nah, kalau misal yang cara menentukan yang 001 tuh buat angkanya masing-masing itu gimana ya Bu ya? Kayak itu kan ada gini. ya seperti itu Bu. Boleh, Val. Gini ya, pakai soal yang ini aja ya. Gini ya. Oke, sekarang garis bilangan dulu. Oke, garis bilangan dari berapa nih? Ini mah terserah soalnya, mau berapa pun gak usah takut. Pokoknya tulis aja. Oke, -4 nih, baik. Berarti gampang soalnya ngebaginya. Dia kelipatan 2. Kalau 5 tuh jadi setengah-setengah nanti. Ini enak nih. Ya, udah gini ya, Val ya. Udah kan? Sekarang kan dia bilang non-uniform. Oke, berarti kan gambarnya kayak tadi kan sebenarnya. Dia bilang, nih ya hati-hati nih. 2 bit untuk 4 sampai 0 volt. Dia maunya di sini itu 2 bit. Oke, terus dia bilang 2 bit untuk 0 sampai 2 volt. Berarti di sini 2 bit juga kan? Ini 2. Jelek tapi nggak di tengah. Sabar. Oke, ini 2 ya. Nah, itu ada di sini. Ini 2 bit. Oke. Nah, sisanya yang ini gitu ya. Itu 3 bit. Kalau kita plot, sebenarnya kan ini 3,1 ini tuh sebenarnya bisa masuk ke garis bilangan ini kan. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya gini. Paling enggak ya,
Kalau 2 bit, itu kan 2 bit tuh 2 pangkat berapa? 2 bit itu 2 pangkat 2 kan? Berarti kan 4 kan? Berarti dia kita bagi 4 nih. Ini kita bagi 4. Oke. Berarti ini berapa? Ini yang tengah-tengah dari ini berarti -2 kan? Ini berarti -1 kan? Ini berarti -3. Benar nggak? Oke. Sekarang ini 2 bit juga. Berarti 4 juga. Ini dibagi 4 juga nih. Bagi 4 nih berarti. Tapi rentangnya bukan 0 sampai 4, tapi 0 sampai 2. Berarti di sini 0 sampai 2 tengah-tengahnya 1 dong. 1 sama 2 tengah-tengahnya berapa? 1,5 ya. 0 sama 1 tengah-tengahnya berapa? 0,5 ya. Benar nggak? Sampai sini oke nggak? Oke, Bu, oke, Bu. Itu Val. Nah, ini 3 bit. 3 bit. Ini kan 2 pangkat 2 nih ya. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tuh ada berapa? 8. Berarti kita ngebagi di sini 8. Ini 8 nih. Ini dibagi 8. Hmm. 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 Berarti di sini 3. Berarti ini di sini 3,5. Di sini 2,5. Yang ini 2,125 gitu ya. Yang ini 2, berapa gitu loh. Didetailin aja gitu. Wow. Nah, udah ya sampai situ. Oke kan? Terus yang tadi saya bilang, oke representasinya gimana? Representasinya berarti kan dari 2 bit dulu ya, paling jarang dulu aja ya. Paling jarang tuh berarti kita kasih ini kan 2 bit kan? Berarti kan 0, saya nulisnya ke atas ya, 01. Sorry. Ini 0, 0 gitu ya. Ini 0, 1. Ini 1, 0. Ini 1, 1 gitu ya. Tapi depannya kita kasih, karena 4 bit ya, dibikin 4 bit karena representasinya kan 2 pangkat 2, 2 bit tambah 2 bit, itu berapa? 2 bit tambah 2 bit, sorry. 4 tambah 4 berapa? 8. Ditambah 8, 16 kan. Berarti kan kita pakai 4 bit supaya, karena 2 pangkat 4 itu 16 kan. Ya udah, berarti ini jadiin 4 bit nih. Gini. Gitu. Nah, ini berarti tinggal ngikutin kan. Ini tadi belum. Berarti 1, 0, 0 di sini. Ini 1, 0, 1. Di sini 1, 1, 0. Di sini 1, 1, 1. Ini kasih depannya kasih 0. Gitu. Nah, sisanya habisin buat si yang sebelah kanan. Berarti di sini 0, 1, 0, 0, 0 kan. Yang ini 1, 0, 0, 1. Di sini 1, 0, 1, 0. Ini 1, 0, 1, 1. Di sini 1, 1, 0, 0. Di sini 1, 1, 0, 1. Ini 1, 1, 1, 0. Ngalangin. Oke, ini 1, 1, 1, 1. Tuh, gitu Val. Udah, terus nentuinnya gimana? Nentuin ya, kita lihat. -31 tuh di mana? -31 tuh di sini kan? Di sini nih. Nah, dia masuknya mana? Berarti kan dia 0, 0, 0 kan? Enggak? Nah, kalau kalian ngegambar ruasnya nggak rapi, nanti pusing gitu. Makanya pastiin ruas garisnya bener dulu. Ntar 0,2 nih. 0,2 di mana? Di sini nih kira-kira kan. Berarti dia 0, 1, 0, 0 gitu kan. 1,7 di mana? 1,7 kira-kira di sini. Berarti berapa? 0, 1, 1, 1. 2,3 di mana? 2,3 ini 2,5 ini 2,125. 2,25 ya? 2,25 ya? Pokoknya nih ya. Berarti 2,3 tuh 2,3 tuh di sini, Deng. 2, 2,5. Ini 2. Ini 2,5. Ini 3. Ntar dulu. Iya. Berarti kan 2,3 di sinian ya gitu ya. Berarti 1,001 gitu. 2,1 di mana? 21 di sini. Berarti 1, 0,
No, no. Dan seterusnya gitu, Val. Jadi kunci yang apa namanya? Yang terpenting tuh garis bilangannya bener. Sama ngedistribute binernya gitu. Nah, saya bikin soalnya nanti nggak terlalu beda sama yang ini. Tapi kalian mesti ngerti gitu. Apa? Hati-hati gitu, jangan sampai salah. Begitu, 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 begitu ya. Bu, Oke, mau nanya Bu. boleh. Mana? Mungkin nggak Bu, kalau misalnya binernya itu ada yang sama Bu. Enggak dong. Oh, bisa, bisa, bisa. Kayak misalnya saya punya data nih, -3 sama -3,5. Itu binernya sama. Karena dia sama-sama di sini kan. Nggak Ini apa-apa nggak masalah binernya. Bu tuh Bu ya? Yang Oh, nggak oke, boleh sama siap tuh siap. gini, Fadil. Yang nggak boleh sama itu adalah biner yang di garis bilangan tuh nggak boleh ada yang sama. Tapi kalau buat representasi data ya nggak apa-apa gitu. Jadi kalau di tabel ada yang double yang emang nggak apa-apa orang datanya emang di situ. Cuman pada saat Fadil naro naro 001 ini, setiap ruasnya harus beda bilangan binernya. Kalau enggak, ya berarti salah gitu. Oke Bu, aman Bu. Makasih. Aman? Aman. Apalagi? Taruh bentar lagi break. Ini break. Break azan. Gitu. Oke ya. Berarti dua ini kalian harusnya nggak masalah nih. Azan dulu, azan dulu.
Oke ya, lanjut. Nah, untuk oke. Nah, yang rada tricky, ini saya tindakan preventif ya. Jadi gini, kalau Giant itu kan pakai tangga ya. Ini gampang lah ya. Yang tadi tuh tinggal kalian bikin tabel, harusnya nggak ada salah lah. Nah, Giant itu tuh problemnya dia iteratif kan, stepnya tuh hitung yang sebelumnya, multiplier-nya tuh berbeda gitu karena kayak si aritmetik dia makin menyempit. Nah, multiplier tuh bisa simetri bisa enggak. Nah, nanti di soal tuh disebutin kalau misalnya kayak gini aturannya, kalian ikutin aja gitu. Nah, minggu depan nanti kita latihan soal lah ya biar kebayang gitu. Nah, nanti tuh si Giant ini kan misalnya kita punya rentang gitu ya, nilainya berapa. Itu kita gambarin tangganya gitu. Terus nanti bikin tabel lagi gitu. Nah, si Giant ini yang agak tricky adalah pada saat kalian menentukan ini nih. Nah, ini yang saya masih ragu kalian udah lancar nih ini menentukan ini. Ini kan setengah itu kan kalau kita gambar tadi ya, misalnya rentangnya berapa, terus tangganya di sebelah mana. Terus inputnya mana, dia masuk level yang mana gitu. Terus kan kita tahu nih level multipliernya kan. Nanti kalau udah tahu level multipliernya berarti kita bisa tahu outputnya. Output tuh setengah dari ini ya, 0 dikurang 0,5 jadi outputnya ini gitu ya. Nah, update. Nah, nanti update deltanya itu kita update gitu ya dari hasil ini. Jadi nanti si berikutnya, si ini berikutnya itu tuh hasil dari uh, ini awal dikali multiplier sebelumnya. Jadi 0,5 kan jadinya 0,4. Terus inputnya ini kan. Nah, berdasarkan posisi, jadi kayak si penggaris itu jadi berubah gitu. Nah, dengan penggaris yang baru 0,2 tuh masuk level yang mana gitu. Kebayang nggak sih kalian? Nah, kalau 4 berarti dia multipliernya masih 8, 0,8 kan. Oke. Sekarang kita update nih multiplier berikutnya. Berarti kan yang lama 0,4 dikali 0,8 kan, 0,32. Berarti si tangganya tuh selisihnya jadi beda lagi. Nah, sekarang kalau 0,2 dia masuknya ke level multi mana gitu. Jadi kalian tuh harus hati-hati pada saat Giant ini
Tuh kalian harus bener-bener perhatiin perubahan-perubahan per stepnya gitu. Nanti saya coba breakdown minggu depan deh. Ya, jadi saya minggu depan tuh saya akan coba kasih latihan soal, terus kalian kerjain. Terus saya mau lihat hasilnya gimana. Nanti saya bisa jelasin yang belum ngerti, biar kalian nanti siap buat UAS gitu. Oke? Udah ya. Sekarang PR udah ya, saya udah kasih. Sekarang kita absen. Kok nggak share screen? Kita absen dulu. Kita absen dulu. Nah. Oke, Dava Muhammad Irfan. Hadir, Bu. Dava Muhammad Irfan hadir. Maleaki. Hadir, Bu. Male ada Raihan Div. Raihan Div. Hai, kenapa tidak menjawab? Nggak di absen, Raihan. Maaf, Bu. Mana Raihan? Lagi di toilet ya, Bu. Beneran lagi di toilet, bener. Awas lo ya. Muhammad Husain mana? Ya, hadir, Bu. Oh ya, Muhammad Husain ini yang menyelamatkan Raihan nih. Awas lo, kalau bohong. Pasti soal besok yang susah. Aristo mana? Hadir, Bu. Aristo aman, oke. Alwa, mana Alwa? Ibu hadir. Alwa hadir. Oke. Ini kok delay banget sih ngekliknya? Muhammad Raihan? Muhammad Raihan nggak ada. Hadir, Bu. Oh, ada. Oke. Hadir, Muhammad Bu. Raihan ada. Muhammad Raihan Wirmansyah. Alif mana Alif? Hadir. Alif hadir. Danish? Tadi kayak Danish Hadir. juga datangnya. Iya. Danish ada. Ilham? Hadir, Biasa. Bu. Oke. Alvito mana? Alvito. Tadi ini nge-lag banget kayak jauh banget gitu. Berangkat ke Teoyo dulu gitu ini ngekliknya. Oke. Alvito nggak ada ya. Ilham ada. Muharram, Hijrah Fajar, Jar. Fajar nggak ada. Fadil tadi ada Fadil ya. Hadir, Bu. Oke, Rival ada ya. Rival ada. Azhar Losmana, Bu. Azhar ada. Nafal ada Hadir, nggak? Bu. Hadir. Oke. Rizko Hadir, Ibu. Rizko hadir. Firman, Hadir, Ibu. oke Firman hadir. Davin, Hadir, Bu. Davin hadir. Isa ada deh tadi lihat. Isa, Hadir, oke, Bu. Hadir. Isa ada. Ilham Rayanda, Hadir, Bu. oke. Makan dulu ya, lemes sih Ilham. Tegar mana? Hadir, Bu. Tegar, Tegar Hadir. ada. Oke, sip. Aldi mana Aldi? Hadir Ibu. Aldi hadir. Oke, tungguin. Ini lagi merembet dulu ininya, kliknya. Oke. Mohon maaf, Bu. Rehan hadir, Bu. Raihan dari mana? Itu, Bu. Rehan Panggilan baru alam. bangun, Bu. Nakal ya. Raihan ditolongin sama Husain tadi, bayar. Ya, Bu. Dari toilet, saya, Bu. Oke. Sip lah ya. Berarti ini sampai sini ada, ini ada, ini ada. Tungguin, takut ada yang kelewat. Bu, Alvito hadir, Bu. Alvito dari mana? Baru bangun, Bu. Gitu. Bu. Gitu ya, nggak didengerin kuliah teh. Tunggu dulu. Tunggu bentar. Kenapa sih nge-lag gini? Alvito nggak bisa di absen tahu ini teh. Ngekliknya sekarang, oke-nya besok. Ilham ada, Tegar ada, Aldi ada, Alvito ada. Berarti yang nggak ada cuman Fajar ya? Saya berdua sama Azhar. Hah?
Fajar ada? Bu berdua sama Azhar. Oh iya, maaf ya. Sabar ya, lagi diklik. Berarti semua ada ya. Sabar. Sabar saudara-saudara. Semua ada. Ada. Aldi mana? Aldi ada. Oke ya. Jadi PR dikerjain, tapi itu tuh PR sebenarnya PR soal semester lalu sebelum UAS. Sebelum UTS, tapi harus dikerjain karena buat nilai. Terus gampang sih UAS sebenarnya harusnya. Jadi minggu depan kuis ya. Sama latihan soal ya. Ya Aldi nggak bisa di absen di gimana? Oke sip. Sampai ketemu minggu depan. Kalau ada apa-apa mau tanya, kabarin aja, WhatsApp aja. Semoga lancar semua, tugas jangan lupa dibikin ya. Saya mau mulai cek-cek periksa tugas. Thank you all. Semoga sehat Makasih, semua. Bu. Makasih, Makasih Bu. banyak, Makasih, Bu. Bye-bye. Makasih, Bu. Selamat siang. Ibu. Dadah.